Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah masa yang berbahagia, topik kita malam ini adalah penjelasan singkat tafsir surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka hakikatnya kebaikan itu kembali pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu pun akan berbalik kepada dirimu sendiri. Itu makna dari in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apa artinya? Kebaikan itu hakikatnya bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kebaikan itu hakikatnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik kebaikan dalam konteks hablum minallah atau kebaikan dalam konteks hablum minanas. Contoh, kebaikan atau berbuat baik dalam konteks hablum minallah itu apa sih? Sholat itu kan berbuat baik karena menjalankan perintah. Sholat itu adalah kebaikan karena dia ibadah. Hablum minallah. Tapi untuk siapa sholat itu? Sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, apalagi kepentingan orang lain. Sholat itu ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, kata Rasulullah, pada seorang hamba, sholatuhu, adalah sholatnya. Idza sholuhat sholuha al-amalu kullu. Kalau sholatnya benar, biasanya seluruh perbuatannya akan benar. Tapi kalau sholatnya rusak, perbuatannya semua akan rusak. Jadi sholat itu yang kita kerjakan itu, selain dia adalah menjalankan perintah Allah, tapi sholat itu adalah kepentingan kita. Di akhirat yang pertama kali ditanyakan dari diri kita adalah sholatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah, bangun malam sholat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barangkali dengan tahajud kita itu Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang mulia.
Artinya sholat kita itu bisa menjadi wasilah Allah menurunkan kemuliaan untuk kita. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangun malam sepertiga malam, meskipun sedikit. Dalam mahfudzat Arab itu wa man talabal ula sahiral layal. Ini santri hafal pasti. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka dia harus bangun malam. Qumu billail wan nasu niyam. Bangunlah malam ketika semua orang sedang tidur. Jadi kalau begitu, untuk kepentingan siapa sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kan kepentingan diri kita sendiri. Berbuat baik melalui sholat, menjalankan perintah Allah, hakikatnya untuk kepentingan diri sendiri. Puasa, sama. Puasa itu ya bagian dari berbuat baik, kebaikan, karena ibadah. Kita menahan lapar dari pagi sampai sore, dari subuh sampai isya itu untuk apa sebetulnya? Untuk kepentingan siapa kita menahan lapar itu? Kok mau-maunya tidak makan, tidak mikun, itu untuk kepentingan siapa? Puasa itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sendiri. Sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, apalagi untuk kepentingan yang lain. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum daripada bau surga. Kata Rasulullah begitu. Dan orang yang berpuasa, kalau puasanya benar, puasanya ikhlas, itu puasa bisa mengendalikan diri seseorang, bisa mencegah dari hawa nafsunya seseorang. Dan puasa itu bisa membuat seseorang lebih sehat, lebih fresh. Untuk kepentingan siapa? Zakat. Emang zakat itu untuk kepentingan orang yang diberi zakat? Tidak. Yang butuh zakat itu kita, karena kita punya kepentingan membersihkan harta kita. Kalau orang yang sudah wajib zakat tapi nggak zakat, berarti dia tidak melihat pentingnya membersihkan hartanya. Dan kita nggak tahu di antara harta kita itu mungkin saja barangkali ada dikit ya katut haknya orang, kita secara nggak sengaja dan lain sebagainya, toh namanya juga bermuamalah. Zakat itu membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka itu zakat, sedekah, karena itu bisa menyucikan mereka, membersihkan mereka, harta mereka. Orang punya rumah, rumahnya kotor. Yang punya kepentingan untuk membersihkan siapa? Ya orang yang punya rumah itu. Orang punya kekayaan, yang punya kepentingan untuk membersihkan kekayaan siapa? Ya orang itu. Maka dia harus berzakat. Orang bersedekah, orang berwakaf. Kepentingan siapa? Jangan dikira bahwa ketika orang berwakaf itu kepentingan orang yang diberi wakaf. Tidak, sama sekali tidak. Jangan dikira kalau kita zakat itu untuk kepentingan orang yang diberi zakat. Mustahik. Tidak. Kepentingan orang yang berzakat, kepentingan orang yang berwakaf. Idza matal insan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qata amaluhu illa min thalath. Manusia itu kalau sudah meninggal, mati, terputus semuanya kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu.
Yang pertama kali disebut Rasulullah adalah sedekah jariyah, wakaf. Jadi kalau saya wakaf, saya sedekah, saya zakat, itu kepentingan saya sendiri. Begitu saya detik ini saya mati, detik ini juga jariyah wakaf saya akan mengalir. Ketika saya dimasukkan ke liang lahat, di dalam kubur, wakaf saya, zakat saya, sedekah saya, kebaikan saya, kan gitu toh. Mestinya semua orang harus berpikir begitu. Itu yang akan menolong kita di alam kubur, membuat kubur kita jadi terang, membuat kubur kita jadi luas, membuat kubur kita menjadi sesuatu yang menenteramkan dan mendamaikan. Nah, kalau nggak begitu nanti tiap hari dipukuli malaikat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau saya ngajar ini kepentingan siapa? Bukan kepentingan Bapak Ibu yang mendengarkan toh. Itu kan biarlah itu Bapak Ibu yang berpikir begitu. Tapi saya sebagai pengajar di sini, saya harus berpikiran ini ngajar ini kepentingan saya. Saya masuk kelas, ngajar di kelas-kelas, di pesantren, ngajar orang, memberi ilmu pada orang, itu kepentingan saya, karena itu yang akan saya bawa mati, saya bawa ke liang kubur. Itu yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira kalau kita ini berbuat baik lalu kepentingan orang. Itu dalam konteks hablum minallah. Kebaikan-kebaikan dalam konteks hablum minan nas pun demikian. Kalau ada orang sakit, lalu kita membesuk, menengok orang sakit, itu kepentingan siapa? Kepentingan yang ditengok atau kepentingan yang menengok, yang sehat? Iya toh? Kalau yang sakit jawab, ya saya juga seneng kalau ditengok, ya itu biarlah jawabannya yang sakit. Tapi kita yang sehat, jangan berpikir dari cara berpikirnya orang sakit dong. Kita yang sehat, kita membesuk kepentingan kita. Jadi mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit, mendoakan orang sakit, kepentingan kita. Rasulullah bersabda, apa? Man ada maridun musbihan kharaja ma'ahu sab'una alaf malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya walahu kharifun fil jannah. Barang siapa yang membesuk orang sakit pada pagi hari, maka akan keluar bersamanya. Setelah dia besuk, dia selesai membesuk, dia mau pulang, mau keluar dari tempat orang sakit itu, akan dibersamai oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuk orang yang menjenguk tadi itu sampai sore. Kalau dia menjenguknya pagi hari, dan dia sudah dipetikkan satu buah tanaman di surga. Wa man ada mumsian kharaja ma'ahu sab'una alaf malak yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Kalau kita berkunjungnya sore hari, ya ada 70.000 malaikat yang keluar bersamanya dan akan memohonkan ampun untuk kita sampai pagi hari. Jadi nek ana wong loro ki dhewe punya kepentingan, aku tak besok wong loro. Soal apa? Kepentinganku. Itu dalam muamalah. Kalau ada orang kesusahan dan kita bisa menolong orang itu kepentingan siapa? Kepentingan kita yang menolong. Ada orang kesusahan, kita beri dia kemudahan. Ada orang butuh pertolongan, kita beri dia pertolongan. Ada orang dalam kesempitan, kita lapangkan dia. Itu sesungguhnya kepentingan kita. Dan Rasulullah lagi-lagi menjamin itu. Man naffasa kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan yaumil akhir. Barang siapa yang melapangkan, memudahkan urusan
atau kesulitan saudaranya, maka nanti di akhirat dia akan dilapangkan, dimudahkan oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah akan datang kepada kita pada saat kita menolong hamba kita, orang lain, saudara kita yang lain. Apa artinya? Ketika ada orang butuh pertolongan, kita punya kepentingan untuk menolong dia, bukan kepentingannya dia, tapi kepentingan diri sendiri. Jelas ya? Ini mindset, ini cara berpikir. Sama misalnya begini, mendoakan orang lain itu kepentingan siapa sih? Ayo. Saya mendoakan Bapak Ibu, kepentingan siapa? Kepentingan saya. Iya toh? Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak amin wa laka bimithli. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang jauh, mungkin kan kalau saya mendoakan fulan, belum tentu fulan tahu kalau saya doakan toh. Panjenengan mendoakan saya misalnya di rumah, kan saya nggak mesti tahu jenengan doakan saya. Atau sebaliknya, saya mendoakan sampean semua, kan nggak mesti tahu sampean saya doakan. Tapi kalau ada orang muslim mendoakan muslim yang lain, maka malaikat akan mengatakan amin, mengamini doa kita, walaka bimislin, demikian pula untukmu doa yang sama. Jadi kalau saya mendoakan Pak Taufik misalnya, mudah-mudahan diberi panjang umur, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, diberi kemudahan hidupnya, itu malaikat akan mendoakan saya seperti persis yang saya doakan itu tadi. Jadi kalau gitu mendoakan orang lain, hakikatnya mendoakan siapa? Diri sendiri. Maka jangan kita pelit mendoakan orang lain. Itu untuk kepentingan kita. Saya udah cari itu semua ayat hadis itu. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari semua kebaikan ini ayat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Maka berbuat baik aja terus. Entah itu perbuatan baik dalam konteks hablum minallah, dalam bentuk ibadah tadi, atau perbuatan baik dalam konteks hablum minannas. Yang penting berbuat baik terus saja. Ada peluang berbuat baik, lakukan. Ada kesempatan kita bisa melakukan kebaikan, lakukan. Dan tidak usah berpikir terkait dengan orang lain, nggak usah. Kalau kita mau zakat, nggak usah berpikir orang yang kita zakatin. Kalau kita itu mau wakaf, nggak usah berpikir enak ya dia, saya kasih wakaf, nggak usah berpikir itu. Kalau saya mau menjenguk orang, nggak usah berpikir, wah enak dia saya jenguk, nggak usah berpikir itu, nggak ada hubungannya. Kalau saya mendoakan orang lain, nggak usah berpikir orang lain itu, doakan saja. Kalau saya membantu orang lain, nggak usah berpikir nanti kamu membalas apa. Nanti kalau saya bantu gini gimana, nggak usah banyak berpikir. Ya udah, dia butuh bantuan, kita bisa membantu, lakukan. Dia punya kesulitan, kita tahu cara mengeluarkan diri dari kesulitan, lakukan. Udah. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu nggak kemana-mana. Dia menjadi investasi kita, menjadi tabungan kita, dan menjadi kembali kepada kita sendiri. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, ya keburukan itu kembali juga pada dirimu sendiri.
Ya kalau kita mendoakan orang lain buruk, kan berarti malaikat mendoakan kita buruk. Iya kan? Kalau hablum minan nas kita buruk, ya orang akan berperilaku buruk pada kita. Dan Allah tidak suka, Rasul tidak suka, ya sudah. Berarti kan keburukan aja yang masuk ke kita, karena kita buruk. Kalau kita nggak sholat, maka akhirnya kan kita bermasalah toh. Akhirnya kan kita repot sendiri toh. Menghadapi pertanyaan malaikat di kubur, kita repot. Ditanya inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuh, kita udah repot. Di kuburan bekalnya nggak ada, repot kita. Kalau kita nggak mau wakaf, nggak apa-apa. Tapi kita yang nggak punya bekal nanti. Jadi jangan sampai wa in asadum falah, jangan sampai. Kalau bisa in ahsantum li anfusikum. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, ini saya ulang sedikit. Cuma begini, dalam konteks muamalah, ini penting ini supaya lengkap. Orang itu kalau berbuat baik ya, maka siap-siaplah. Siap-siap dia akan menerima konsekuensi-konsekuensi. Bisa jadi kebaikan kita dibalas lebih baik oleh orang lain. Oke. Bisa jadi kebaikan kita dibalas sama. Ya toh? Nek masak pisang goreng sak piring isi 10, sing papat kayak tonggo, misalnya gitu toh. Terus tonggone ngesuk masak pisang goreng meneh. Terus dikei papat, berarti kan padha toh? Mungkin nggak begitu? Mungkin. Tapi bisa jadi ngei loro, mulie papat, berarti lebih baik. Kira-kira begitu loh. Kira-kira. Tapi jangan lupa, bisa jadi mungkin lebih buruk. Wingi aku ngei tonggoku pisang goreng papat, iki dibalekke piringnya kosong. Ya, kira-kira berubah nggak sikapnya? Jenengan waktu ngei tonggo loro kei papat, karo ngei tonggo loro bali loro, karo ngei tonggo loro baline kosong, sama nggak sikapnya? Ya kan? Kudune kan padha toh. Karena fokusnya bukan pada orang itu, fokusnya pada diri sendiri. Loh, saya ngasih 2, saya ngasih 4, saya ngasih 8, saya nggak ada masalah. Kamu mau mengembalikan 0, kamu mau mengembalikan 2, kamu mau mengembalikan 4, kamu mau mengembalikan 8, nggak ada urusan kan? Ketika saya berbuat baik itu kepentingan siapa? Kepentingan saya. Kadang-kadang orang itu fokusnya, ini takai papat dari loro. Sesuk meneh mau. Pemenang ini takai papat, ini malah baline kosong. Rasudi aku. Kalau begitu berarti kebaikan kita, niat kita berbuat baik ditentukan oleh sikap orang lain. Ya rugi toh kita ini. Iya toh? Rugi. Bapak Ibu sekalian, ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu surat Ar-Rahman ayat berapa itu? Ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jelas ini kaidah, Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kaidah loh ini. Berarti kalau kita berbuat baik, pasti, tidak mungkin tidak, pasti dibalas kebaikan. Kaidah ini yang bikin Allah langsung, bukan kaidah dibikin oleh manusia. Nah, mungkin sampai ini tanya, lu nyatanya aku ini berbuat baik dibalas buruk, nah, gitu. Katanya berbuat baik dibalas kebaikan. Tapi ya, aku ini wis bantu kae
Kok bantu tok aku ini malah kaya kae. Ya, ngomel. Piye to iki? Yang bikin masalah itu ini. Yang bikin masalah ini nih. Nomor satu, yang bikin masalah. Yang bikin masalah itu cara berpikir kita. Karena kita berpikirnya, kalau kita berbuat baik pada fulan, si A, otak kita ini berpikirnya si A yang harus balas. Maka kalau kita berbuat baik pada si A, terus A nggak balas, sedih tau kita. Iya. Akhirnya mutung, nggak mau berbuat baik pada B, pada C, pada D, pada E. Jadi B, C, D, E, F, G dan seterusnya itu korban dari sikap A. Rugi toh. Jadi kita yakin nggak sih, nih setiap kebaikan itu pasti dibalas kebaikan itu, yakin nggak? Yakin toh? Yakin, nggak mungkin tidak. Allah yang akan mengatur kebaikan itu akan dikembalikan kepada kita lewat siapa, bukan urusan kita. Bisa jadi ketika kita berbuat baik pada si A, pada si B, pada si C, Allah atur, Allah buat, ternyata kebaikan itu kembali lewat orang yang kita nggak kenal. Tapi yakin aja bahwa kebaikan itu akan kembali. Nek ana wong kudanan butuh payung, terus tak silihi payung utawa tak kei payung, ya wes, lupakan. Orang sang arep-arep, nek aku kudanan, kowe nyilihi payung aku ya. Stres toh. Jelas ya? Biar aja. Yang kedua, ini bikin rusak. Pikiran kita itu selalu begini. Kalau berbuat baik dalam bentuk sesuatu, dalam bentuk B misalnya, itu kebaikannya harus kembali dalam bentuk B. Jadi ini misalnya wah ini dong loro kan tak tilii. Jika aku loro kok ora nilai aku lah, salah toh. Wingi dong kowe butuh duit kan tak silih aku. Dong aku saiki butuh duit kok ora nyilih aku. Ya karena otak kita ini, kalau kita membantu pinjaman uang, kembalinya pinjaman uang. Kalau kita membantu ngasih payung, kembalinya harus payung. Padahal kan tidak. Bisa jadi ketika kita bantunya payung, kembalinya sepatu. Ya toh, minjemin sandal, ya, kembalinya dalam bentuk yang lain. Kalau kita menyeberangkan orang, itu kebaikan kita bentuknya membantu orang nyebrang jalan. Kan tidak mesti kita dibantu diseberangkan toh. Ono wong tua nyebrang jalan, angel, dibantu sama yang muda. Mbah, tak tuntun mbah. Monggo, seberangkan. Terus cah nome ngomong, mbah, jenengan pun kula seberangke. Saiki gentosan jenengan nyebrange kula kan wagu toh. Apakah kalau saya membantu simbah-simbah nyebrang jalan itu yang harus membalas saya simbah-simbah itu? Tidak. Apakah kalau saya itu membantu menyeberangkan orang, maka kebaikan itu kembali dalam bentuk saya diseberangkan orang? Kan tidak. Itu yang bikin pikiran kita rusak. Karena tadi hal jazaul ihsan illal ihsannya tidak tegas kita imani. Kalau kita beriman itu dunia itu damai. Nggak ada yang digelani kira. Ini kadang-kadang heran. Banyak orang berbuat baik atau merasa telah berbuat baik, tapi tidak tenang. Kan aneh toh? Dia itu gusar dengan kebaikannya sendiri.
itu orang paling sengsara hatinya. Dia tersiksa hatinya karena kebaikannya sendiri. Rumangsa wis bantu wong akeh, rumangsa wis apik, tapi kebetulan diuji oleh Allah. Orang-orang itu tidak seperti yang dia harapkan sikapnya kepada dia yang berbuat baik itu. Stres dewe. Enggak boleh. Maka pegang teguh tadi, in ahsantum li anfusikum. Dah. Saya berbuat baik ini karena untuk kepentingan diri saya sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama, kebaikan lainnya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi seorang hamba itu mau menolong orang lain. Nah, itu aja dihukumi betul. Nah, yang merusak yang ketiga, yang ketiga yang suka merusak pikiran kita itu apa? Karena kita ini selalu pengennya kalau berbuat baik hari ini, balasannya besok itu loh. Rumangsa wis dadi wong apik 10 tahun, aku kok uripe susah terus ya. Padahal aku sapik kaya apa, aku yo ngene-ngene. Itu penyakit itu. Maksa gitu loh. Iya tak? Ini nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sampai kemudian mengaitkan dengan ibadah. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, saya udah sholat terus, ya saya khusyuk juga sholatnya. Ya mbuh khusyuk ora karena kurang ngerti. Iya toh? Aku yo tahajud ya Pak Ustaz, aku yo duha, aku yo gitu loh. Kabeh amal disebut ki. Tapi aku kok yo diuji Allah bertubi-tubi yo, piye yo? Lah itu pertanyaan itu udah salah itu. Saya nggak bisa jawabnya toh. Saya jawab, ya sampai lagi diuji ibadahnya. Wah, aku mau sholat Pak, tahajud yo, orang tahu let aku, duha ya tahu let, poso yo aku yo sunah kabeh tak lakoni kabeh. Nah saya cuma jawabnya, Allah sedang menguji puasa sampean, Allah sedang menguji sholat sampean, Allah sedang menguji keikhlasan sampean. Nah, kata-kata ini tidak ikhlas. Hilang kabeh. Iya kan? Maka berbuat baik, ya berbuat baik saja. Allah pasti balas kok. Bisa jadi sudah dibalas, kitanya nggak kerasa. Karena kita mikirnya, aku mau ngai payung, kok orang harus ngai payung aku. Padahal harus dikai sepatu, dikai sandal, harus dikai sehat, harus dikai tenang, ya toh? Karena di sini otaknya payung, bali, payung. Itu satu. Yang kedua, aku ini apik karo wong kaya kok wong kaya ora. Padahal Allah sudah kirimkan orang lain berbuat baik sama dia. Itu yang bikin otak rusak. Terus kemudian menganggap bahwa Allah itu belum membayar kebaikan kita. Itu juga rusak. Padahal sudah dibayar. Tapi andai kata Allah belum bayar kebaikan kita di dunia, enggak usah khawatir. Kan enggak hilang toh. Apa Allah kelalen? Ilah-ilah. Apa ilah-ilah Allah kelalen? Apa kira-kira Allah itu lupa mencatat? Apa kira-kira Allah nggak melihat? Apa kira-kira Allah nggak mendengar? Sampai-sampai kita nggak yakin bahwa Allah akan membalas kita. Sudah serahkan pada Allah. Oh, ning kuburan masih entuk kok. Bahkan kita berbuat baik pada saat tidak ada orang lain tahu sekalipun. Tetap tercatat, tetap akan ada hitungannya, tetap akan diganjarkan pada kita di dunia atau di akhirat. Jadi rasa mak pikir, ya berbuat baik, ya berbuat baik saja. Tidak usah dipikirkan untuk siapa, tidak usah. Untuk saya sendiri, ini kepentingan saya. In ahsantum li anfusikum, wa in ahsantum
falaha. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ma min muslimin uli akhi bi dzanil ghaib illa qala al-malak amin walaka bimithlin. Dan seterusnya. Man nafasa kurbatan dan seterusnya. Itu hadis-hadis, ayat-ayat, bukti-bukti, contoh-contoh yang sudah kita fahami sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, orang baik itu ujiannya adalah kebaikannya sendiri. Hati-hati. Gitu. Mau aku nyontoh kayak pisang goreng ya. Kalau ada orang memberi pisang goreng kepada tetangganya, ujiannya pisang goreng itu. Ujiannya kebaikan itu tadi. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang, disitulah kita diuji kebaikannya. Akhirnya kita mengharapkan pisang goreng, gitu. Akhirnya, yono orang pisang goreng orang apa-apa, tahulah. Nggak, tonggone masak, ketik. Nah kayak orang kayak aku, padahal aku ingin loh. Nah itu tuh. Iya. Hati-hati. Orang baik ujiannya adalah kebaikannya sendiri. Maka harus kebaikan itu harus lillah. Mardotillah. Itulah hakikat keikhlasan. Kebaikan itu lillah. Dan pasti Allah akan kembalikan kepada kita sendiri. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Sudah, itu dua ayat itu dihukumi ya. Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terus Ar-Rahman ayat 9, ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li mudarrisina wa li abnaina wa li tullabina wa li ahlina wa li ansarina wa li man ahsana ilaina wa li man haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyana wa yu'afiyana. Allahumma anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzil alaina rahmatika wa barakatika wa tajalliyatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah.
اللهم أفرغ علينا صبرا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إن شئت سهلا. سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور أساتذتنا وأمور أبنائنا وأمور طلابنا وأمور أنصارنا وأمور من أحسن إلينا وأمور معهدنا وأمور معاهد المسلمين والمسلمات ما دامت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة وسائر البلاد عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين فإنك خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.